Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yeshua Masya. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bangsa Israel, saudara, itu adalah bangsa pilihan Yahweh untuk menjadi ahli waris anugerahnya, ya. Saudara semua tahu ya mengenai bangsa Israel, ya. Jadi sehingga keberadaannya itu diharapkan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, sebagaimana janji Yahweh kepada Abraham, ya saudara ya. Jadi apa yang Yahweh janjikan itu memang terbukti, ya, ditepatinya. Maka mereka diberkati, saudara, Ishak, Yakub yang disebut Israel, ya, dan kedua belas suku yang ada. Tidak berhenti sampai di situ loh saudara. Yahweh itu juga melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka untuk menuju ke tanah perjanjian, ya saudara, yang terkenal berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara boleh buktikan di dalam kitab Keluaran 3 ayat ke-8. Saudara baca sendiri ya. Jadi saudara, kendati pun demikian, ternyata mereka tidak merespon anugerah Yahweh ini dengan sikap hati yang benar. Terbukti saudara, mereka terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, ya, dan memberontak, ya, komplain terus di sepanjang perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sampai-sampai Yahweh ini menyebut mereka itu tegar tengkuk, ya. Saudara buktikan di Keluaran 32 ayat 9, ya. Sampai Bapak Yahweh itu menyatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Padahal mereka ini telah mengecap berkat-berkat Yahweh loh saudara, yang luar biasa. Namun mereka gagal untuk menyenangkan hatinya Yahweh karena memberontak, ya. Dan mereka ini memberontak terus. Yang memberontak itu tersebut, mereka itu harus melalui jalan berputar-putar di padang gurun gara-gara memberontak selama 40 tahun saudara. Bukan hanya itu saja, sebagian besar itu mengalami kebinasaan di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Jadi kegagalan ini bukan disebabkan oleh Yahweh ya saudara, melainkan karena mereka sendiri. Mereka yang mengeraskan hati dan tidak mau taat kepada Yahweh. Walaupun selama 40 tahun ya, mereka itu telah melihat perbuatan-perbuatan Yahweh yang dahsyat, mujizat yang luar biasa. Yahweh sudah menyatakan mujizatnya yang sudah luar biasanya luar biasa. Agar mereka itu mau dengar-dengeran, ya, agar mereka mau percaya. Tetapi saudara, mereka memilih untuk tidak percaya dan tetap mengeraskan hati. Artinya saudara, memang kehendak bebas dan pilihan hidup tiap-tiap individu memegang peranan yang sangat penting. Taat dan tidak taat, dengar-dengaran atau mengeraskan hati, ya. Jadi ketidaktaatan itu yang menyebabkan sebagian besar bangsa Israel gagal mencapai Kanaan. Adalah sebuah pelajaran berharga dan peringatan bagi kita semua ya saudara, agar kita ini terhindar dari kegagalan semuanya. Maka dari itu saudara, itu memang sangat bergantung pada keputusan dan pilihan hidup yang kita ambil, yang saudara ambil ya. Jadi saudara, ketidaktaatan kepada Yahweh itulah adalah penyebab utama kegagalan, penyebab utama ya kegagalan bangsa Israel. Demikianlah firman renungan kita pada pagi hari ini. Ini session yang pertama ya saudara. Mari kita lanjutkan untuk besok session yang kedua ya. Jadi saudara, renungan pagi hari ini adalah ketidaktaatan kepada Yahweh adalah penyebab utama ya kegagalan bangsa Israel ya. Jadi saudara, renungan pagi ini untuk mengingatkan kita semua ya, harus kita waspada dan berhati-hati di dalam perjalanan hidup kita ya saudara ya. Bapa Yahweh sangat mengasihi kita semua. Kita boleh ambil hikmah daripada renungan pagi ini mengenai bangsa Israel ya. Kenapa mereka gagal untuk masuk ke Kanaan? Karena penyebab utamanya mereka tidak taat, mereka tidak percaya, mereka menolak, mereka memberontak ya saudara ya. Jadi mereka menolak teguran, tegar tengkuk, keras hati ya, dan mereka tidak mau dengar-dengaran ya saudara ya.
padahal mereka sudah melihat semuanya, mujizat yang diadakan yang begitu dahsyat yang diberikan Yahweh oleh mereka. Ya, demikianlah firman renungan kita saudara pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Marilah saudara, mulai hari ini kita boleh taat, hidup taat kepada Yahweh, supaya kita boleh masuk di dalam rencana Yahweh untuk menjadi mempelai yang disempurnakan oleh Yahweh Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin.